Hai teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Dennis Johan dan rekan saya yang baru aja pindah kerjaan. Hai Tor, Halo, halo, apa kabar semuanya? gimana kerjaan baru? Ya, so far so good sih, Den. So far masih awal-awal lah ya, masih back training. Jadi masih banyak yang hal-hal yang perlu diadaptasikan dan dipelajari. Cuman ya overall good gitu. Wow, berarti benar-benar pertumbuhan banget ya di tahun 2022 ya. Ya, ya. Pekerjaan baru, status baru, jadi ayah ya. Maksudnya semuanya berarti belajar beradaptasi lah ya dengan Betul, status betul. baru yang sebelumnya anak, kemudian naik jadi suami, sekarang jadi ayah ya. Wow. Dan Amin. kemudian juga ke pekerjaan yang baru. Ya, Ya ya. kita doakan supaya semuanya lancar lah ya Amin. dan uh, berjalan sesuai dengan rencana. Oke, Tor, Ya, yes, yes. sebelum kita masuk, gue Oke. mau nanya dulu nih. Ah. Lu tahu Hellbound? Oh, tahu dong. Ini film-film Korea yang lagi hits di Netflix kan. Wow. Udah nonton? Udah. Gue termasuk orang yang kayak termakan hype-nya ya. Ya, karena itu pas sebelum launchingnya lumayan hype ya, banyak iklannya di Ya. Instagram dan segala macam. Jadi kayak terus apalagi ini kan abis nggak lama setelah Squid Game kan. Jadi kayak orang tuh jadi Ya. berekspektasi tinggi, wah film Korea lagi nih yang bakal the next Squid Game gitu. Jadi kayak gue juga menunggu-nunggu sih. Jadi pas hari pertama keluar Netflix langsung gue tonton sih. Wow, amazing. Ya betul, gue juga sama. Gue juga denger ini karena memang Squid Game kayaknya masih kurang puas ya. Masih kayak, aduh mau lagi dong, mau lagi gitu. Mana Eh, Squid Game yang kedua kan masih lama, masih kemungkinan besar masih berapa tahun ke depan lah ya. Iya ya. Jadi begitu keluar yang baru langsung nonton. Dan memang benar Hellbound ini memang salah satu yang hits. Nggak tahu karena orang-orang punya ekspektasi yang sama ataupun karena memang dia bagus. Iya Tapi ya. yang pasti adalah dia the next hits daripada Squid Game sih. Jadi dan kita akan bahas hari ini Yes. karena ini cukup menarik gitu. Cukup Iya menarik ya. karena ini relate dengan kita semua ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, Hellbound itu adalah drama Korea yang bukan soal cinta-cintaan doang. Jadi intinya adalah kali ini lebih ke arah thriller dan thrillernya itu lebih ke relate ke dunia saat ini lah ya. Iya ya. Di mana kita sekarang kan banyak pendeta juga bahkan di gereja gue juga sekarang ngomonginnya tentang akhir zaman. Ngomongin tentang 5 virgin and 5 virgin, jangan sampai ketinggalan rapture segala macam. Jadi seriously itu yang dibahas hampir mungkin udah berapa minggu ini gue mendengarkan khotbah yang seperti itu gitu. Jadi kayak wow, dan kemudian Hellbound pas banget kan. Jadi kayak ini relate banget. Kalau sebelumnya Squid Game ini relate dengan kehidupan yang karena pandemi banyak orang ngutang, nggak ada duit segala macam dan ada jalan keluar. Nah, kalau ini kita akan ngebahas dari Hellbound akhir zaman, di Iya ya. mana di akhir zaman ini Tuhan di film ini ya seakan-akan menjudge dunia Hmm. karena judge yang ada di dunia ini tidak berlaku adil. Jadi intinya adalah basically Tuhan mengirimkan, kalau di zaman Musa kita bilang malaikat mencabut nyawa lah ya, yang semua anak sulung mati. Ah. Kalau ini Tuhan akan menunjuk siapa yang akan mati dan kemudian dia akan punya waktu, diberikan waktu dan tanggalnya kapan dia akan dipanggil dan kemudian akan ada makhluk supranatural yang keluar dari dimensi lain untuk Hmm. mengambil nyawa orang Iya ya. tersebut. Ini bukan thriller ya, ini bukan spoiler ya. Ini cuman apa sinopsis Iya ya. kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa kebayang. Nah, tapi dia drama ini juga kalau kita lihat sinopsisnya kita akan lihat bahwa ada namanya New Truth Organization. New Truth itu Hmm. adalah sebuah organisasi di mana dikepalai oleh seorang yang kita sebut sebagai nabi gitu loh. Dia nabi akhir Iya zaman ya. nih. Jadi dia berusaha, dia kasih tahu apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba ada makhluk, kalau kita bilang alien tiba-tiba keluar gitu loh dan Ah. mencabut nyawa gitu. Ini kan membuat chaos dan kemudian dia act as leader gitu. Dia justru bertindak sebagai leader seakan-akan dia prophet. Prophet itu kan profesi ya, menyampaikan Hmm. suara Tuhan gitu ya. Dia seakan-akan melakukan ini loh maksudnya Tuhan tuh ini. Karena begini begini begini. Nah, ini sangat relate dengan mungkin zaman kita di mana kita akhir zaman banyak yang bilang pandemi ini juga adalah mungkin malaikat pencabut nyawanya Tuhan yang buat supaya dunia kan bilang udah berdosa harus dihukum, Tuhan hukum lewat pandemi segala macam whatsoever. Nah, kira-kira begitu ya untuk Ya. kalian yang belum tahu. Nah, gimana menurut lu, Tar? Ya, ya menurut gue itu sih justru serunya film ini gitu ya. Karena film Hmm. ini nggak walaupun apa ya nggak fully real gitu ya, nggak fully Ya, real, ada fantasinya juga, tapi juga masih berakar pada kondisi yang ada gitu kan. Kalau Squid Game mungkin lebih ke arah faktor ekonomi, mungkin ini ya, menariknya lebih ke arah faktor agama ya, kepada faktor spiritual. kepercayaan, spirit dunia spiritual. Nah, which is ini yang
menarik sih. Makanya pas lu mau ngebahas mengenai hal ini, menurut gue kayak seru juga nih buat dibahas gitu. Gue setuju banget sih. Nah, karena lu udah nonton, gimana nih? Menurut lo, apakah mungkin untuk Tuhan melakukan apa yang dilakukan lah ya? Kayak di Perjanjian Lama kan itu ada tuh, maksudnya memang Tuhan dalam satu hari chaos wipe out. Dan nggak jarang loh, kita lihat di Perjanjian Lama, Musa ya, maksudnya ada Korah ya, 250 orang bersama Korah untuk ngelawan Musa, dibilang bahwa you take it for too much for yourself lah ya. Gue juga mau jadi leader. Lu pikir lu siapa segala macam. Dan kemudian Musa bilang dengan pede dan yakin bahwa kalau mereka mati kayak biasa, itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau mereka, kalau bumi ini kebuka dan kemudian menelan mereka hidup-hidup, turun ke pit, bayangin. Itu, wow, itu belum pernah kejadian. Maksudnya itu Musa mengatakan itu dan itu terjadi gitu. Jadi apakah, menurut lu gimana? Apakah mungkin nggak sih kira-kira Tuhan melakukan hal itu di akhir zaman ya? Kita kan ngomong soal ini kan soal drama akhir zaman. Nah, apakah mungkin Tuhan melakukan hal yang sama lah ya dengan hal baru ini? Dia mengirim makhluk supranatural untuk mencabut nyawa orang-orang berdosa gitu contohnya. Gimana menurut lu? Menurut gue sih, kalau menurut gue sih kayak nggak mungkin ya. Maksudnya kalau will happen like apa seperti di film ini gitu ya. Karena kan kita juga tahu kita udah hidup di perjanjian lama ya. Dimana sebenarnya apa yang semua yang sudah difirmankan oleh Tuhan tuh udah selesai dan sudah tertulis gitu ya. Dan kayaknya kayak di film itu kayak Tuhan akan ngomong langsung kepada orang-orang yang berdosa gitu ya. Iya. Menurut gue juga kayaknya nggak kurang masuk akal ya. Karena kalau begitu harusnya semua orang ya. Sebenarnya semua orang yang kena gitu. Tapi kan itu faktanya hanya beberapa orang, terus diberikan waktu dan segala macam. Dan diberikan waktu juga sebenarnya percuma juga ya. Diberikan waktu pun mau orang yang bertobat, mau orang yang mau ngapain juga tetap aja bakal end up in the same way gitu. Jadi kayak menurut gue sih kayak exactly akan seperti itu sih enggak sih, karena kan kita juga melihat bahwa di kitab Wahyu juga tidak dituliskan seperti itu ya. Dituliskannya adalah yang melalui antikris gitu ya, bukan melalui Tuhan langsung dan segala macam. Tapi ya menurut gue hal yang menarik dalam film ini ya itu sih bahwa apa kayak what if gitu ya. What if seorang sosok pribadi yang bisa mengambil nyawa seorang melakukan hal itu gitu. What will you do gitu. Dan kita lihat di film itu kan akhirnya banyak orang jadi bertobat, menjadi takut kan berbuat jahat, kriminal turun dan segala macam. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang menarik sih. Gitu maksudnya kan banyak orang ateis kan yang bilang, wah kenapa Tuhan nggak ikut campur, Tuhan udah nggak ngapa-ngapain lagi gitu kan. Tapi ya kalau if God do something ya itu ya kita siap gak sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya itu hanya memberikan, menurut gue film ini hanya memberikan gambaran dan refleksi sih, bukan sesuatu yang akan terjadi. Itu menurut gue. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Tor, yang mungkin menjadi pertanyaan juga bagi banyak daripada kita ya, termasuk gue sendiri sih. Kita kan bilang bahwa kita udah di perjanjian baru ya, maksud kita udah di perjanjian baru, mungkin Tuhan boleh dibilang nggak akan melakukan hal yang di perjanjian lama lah ya. Tapi kalau kita lihat di perjanjian baru di awal sekali di Kisah Para Rasul, di mana baru jemaat mula-mula, kemudian kita lihat adanya Ananias dan Safira ya, kisah Ananias dan Safira di mana Tuhan langsung menjudge di tempat ya, maksudnya mereka mati di tempat gitu. Jadi mereka nggak dikasih waktu, nggak dikasih something, mereka ngebohong dan mereka langsung mati di tempat. Nah, gimana pendapat lu tentang hal ini? Ya, itu menurut gue sesuatu yang sebenarnya is a special case ya. Maksudnya special case karena ya yang kita juga tahu bahwa di perjanjian baru tuh hampir nggak pernah ya kayak Tuhan mengintervene seperti itu ya. Jadi ya gue juga kurang paham sih, karena itu juga kalau kita baca juga it's not a very detailed story kan, hanya cerita yang menggambarkan seperti itu. Kita juga nggak tahu melalui apakah mereka kena sakit jantung ataupun apapun itu. Tapi menurut gue ya kita nggak boleh mengambil satu sampel gimana ya, mengambil sebuah sampel untuk menjadikan itu sebagai mengeneralisasi itu gitu, menjadi sebuah hal yang umum gitu. Ya menurut gue kita tetap berfokus pada hal yang jauh lebih jelas yang Yesus beritakan, Yesus ajarkan gitu menurut gue. Dan yang menganggap special case ini sebagai sesuatu yang perlu kita lihat lagi lebih mendalam gitu. Kenapa hal ini terjadi? Gitu sih kalau menurut gue, Den. Kalau lu gimana, Den? Gue setuju sama lu sih, dan karena gue juga sama sekali belum bisa figure out kenapa. Yang gue bisa figure out secara overall adalah memang setiap kali Tuhan melakukan pindah ke suatu dispensasi ataupun melakukan sesuatu yang baru. Contohnya kalau kita lihat di perjanjian lama, sebelumnya dari prophets ya ke
raja. Itu terakhir ada Samuel kan, Samuel dari prophets, kemudian pindah ke raja ya. Raja pertama adalah Saul. Saul juga begitu dia tidak taat sekali, dia langsung juga di take out kan. Dia bilang bahwa mulai hari ini gitu ya, dia kerajaanmu telah torn down gitu. Kerajaanmu diberikan kepada your neighbor, better than you, kepada Daud gitu. Padahal Saulnya masih hidup kan. Maksudnya kayak kadang yang gue lihat memang setiap ada dispensasi yang berubah ataupun ada sesuatu move of God lah ya, kita bilang perubahan daripada cara Tuhan memimpin, sebelumnya dari nabi kemudian pindah ke raja, ada suatu ketegasan di situ sih gitu, yang gue lihat bahwa ada suatu ketegasan di sana. Dan ya ini juga kan yang kayak gue bilang jemaat mula-mula kan baru, di mana Petrus juga menjadi salah satu pemimpinnya, dan itu juga sesuatu yang baru lah, sesuatu yang baru, dan itu membuat ketegasan di mana kalau kita baca setelahnya kan akhirnya jemaat itu takut. Yang lain itu memiliki rasa takut akan Tuhan ya, untuk melakukan hal yang sama. Dan kedua, bukan cuma untuk menakuti jemaat sebenarnya, tapi ini untuk lebih ke arah kita harus tahu bahwa ada protection Tuhan untuk orang-orang yang mau menjadi wolf, untuk orang-orang yang mau menjadi serigala berbulu domba gitu. Jadi itu yang harus kita lihat sih, bukannya Tuhan menyerang domba ya, karena dia ini bukan orang Kristen. Kalau kita lihat dia ketika Alkitab ngomong soal orang Kristen, ada juga namanya Ananias yang ketemu sama gue lupa siapa ya, Ananias juga, pokoknya ada dua Ananias. Yang satu dikatakan certain disciple, pakai certain disciple. Jadi untuk mempertegas bahwa dia ini adalah orang Kristen, certain disciple. Sementara kalau yang Ananias ini tidak gitu, certain man. Nah dari situ kita tahu bahwa dia memang dari awal punya tujuan yang nggak baik lah gitu. Dan setuju gue sama lu bahwa nggak tahu pakai diambilnya ini pakai penyakit jantung whatsoever, pasti ada penjelasan natural juga untuk dia tiba-tiba terjadi seperti itu. Cuman yang memang itu adalah salah satu yang kalau menurut gue untuk to establish something new sih, untuk membuat sesuatu yang baru, dan itu yang memang dilakukan lah ya. Yang gue juga nggak ngerti, tapi yang kita ya nggak seharusnya 100% tahu semua hal sih kalau menurut gue. Jadi kita harus lihat dari positifnya dan poinnya apa, karena itu mungkin out of point, jadi kita nggak lihat secara detail ya. Kenapa itu terjadi. Jadi that's not the point. Jadi ya gue harus jujur bilang gue juga tidak tahu 100% apa kenapa sih. Nah kalau pertanyaan selanjutnya nih Tor, di sini kan kita lihat juga ada seorang nabi akhir zaman yang berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau kita lihat di awal-awal banget, ini kan tiba-tiba kaget semua, chaos, tiba-tiba sesuatu yang tadinya berjalan seperti biasa di Korea gitu ya, lagi pada di kafe nongkrong, lakuin hal kayak biasa, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada makhluk supranatural ngejebol semuanya untuk satu orang, dan tiba-tiba membuat satu kota atau bahkan satu negara itu menjadi chaos dalam satu hari gitu. Dan tidak ada penjelasan apapun karena semua kamera itu udah jelas ya. Jadi maksudnya secara bukti nggak kurang bukti, tapi secara penjelasan kurang bingung. Akhirnya polisi nggak bisa mengetahui ini kenapa segala macam. Bahkan polisi lari kepada seorang nabi tersebut. Ini kan lucu. Maksudnya polisi akhirnya lari kepada seorang nabi. Nah di sini kan kemudian nabi ini yang memperkatakan yaitu hukuman Tuhan lah ya. Sama seperti biasanya dia selalu memperkatakan ya itu adalah hukuman daripada Tuhan dan tujuannya baik. Tapi kalau menurut lu gimana Dr.? Kalau itu kan tujuannya baik, kalau apakah itu benar gitu? Apakah mungkin Tuhan melakukan sesuatu seperti ini yang untuk tujuan supaya manusia bertobat? Ya, menurut gue sih enggak sih, karena gini, kalau tujuannya adalah untuk membuat manusia bertobat, itu yang gue bilang tadi, harusnya adalah harus ada suatu space dan juga waktu untuk dia bertobat gitu. Karena kan sebenarnya yang Tuhan mau kan adalah membawa sebanyak-banyaknya orang ke tempatnya dia gitu kan, which is ke surga gitu. Sedangkan kalau ini kan udah seperti death sentence ya, gitu maksudnya. Ya mungkin poinnya mungkin bukan bertobat untuk orang yang dihukum ya, buat orang-orang sekitarnya gitu ya. Orang-orang yang lain nih, maksud gue tuh untuk orang-orang lain jadi takut gitu. Wah ini mungkin nggak menurut lu Tuhan melakukan hal ini? Nah menurut gue, apakah itu benar? Menurut gue sebenarnya ini kalau menurut hemat gue ya, apa yang gue tonton di film itu sebenarnya itu mungkin ya sedikit cerminan akan perjanjian lama sebenarnya, gitu. Dimana which is ya Tuhan di situ kan juga melakukan sesuatu yang secara supernatural ya, gitu kan, kita bisa melihat sendiri dan yang nggak bisa dijelaskan dengan nalar kan, dan akhirnya orang-orang juga menjadi takut dan akhirnya juga muncul juga gue kepikiran tuh kayak New Truth itu tuh jadinya kayak imam-imam tinggi tuh sih. Imam-imam tinggi yang dia merasa bahwa ya I know what God think gitu, gue adalah perpanjangan tangan Tuhan, gue adalah orang yang suci, dan kalau mau selamat ya ikutin cara gue gitu. Dan ada juga kan film itu ada yang namanya Arrowhead ya, yang grup yang brutalnya itu, yang suka Arrowhead namanya dia kalau nggak salah ya. Nah pokoknya yang satu lagi brutal itu yang Arrowhead kalau nggak salah namanya itu
kayak orang Farisi Ah. gitu. Jadi yang benar-benar yang mereka merasa membela kebenaran tapi dengan cara yang salah gitu, dengan mukul-mukul Oh, orang. yang pakai topeng ya? Iya, Aha. iya. Iya, 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 Arrowhead ya, itu benar. Ya, ya, jadi itu kayak orang Farisi. Jadi gue merasa kayak ini kepercayaan lama gitu. Jadinya akhirnya apa ya? Jadi berkedok juga ya. Jadi maksud gue sesuatu yang Hmm. akhirnya mungkin tujuannya baik, tapi jadinya sesuatu yang akhirnya salah gitu. Akhirnya juga oke oke lah kriminalitas menurun. Tapi kan nggak berarti dosanya berkurang karena jadi si Arrowhead-nya juga jadi berbuat dosa ya buat Hmm. semena-menanya si Hmm. imam tinggi dan di truth juga akhirnya mereka berbohong banyak dan akhirnya Iya munafik sih. dan segala macam. Jadi kayak Hmm. ini cuma berpindah tempat aja mendosa-dosanya gitu ya. Dari yang tadi di jalanan sekarang dilegalisasi menjadi sebuah organisasi. Jadi kayak kalau dari film ini sih nggak ada yang berubah ya. jadi menurut gue ya eh, nggak akan berkurang sih gitu. Makanya menurut gue dan saat gue nonton film ini tuh gue pasti bahwa kayak ini kan jadi apa kayak dia membuat suatu agama kasih New Truth ini adalah based on Ya, merit kan. Jadi ya. sebuah agama yang kayak ya karena kalau lu buat jahat ya ini nasib lu. Kalau buat baik Masuk nggak sih? lu Hmm. gak akan kena nih death sentence dan segala macam. Which is ini menurut gue hampir sistem daripada hampir semua banyak agama ya di dunia ini kan. Sistemnya emang Hmm. merit merit atau performance gitu. Tapi ya Hmm. menurut gue ini yang sebenarnya yang bedanya sama kekristenan gitu kan. Bahwa kita itu apa ya mengasihi Tuhan atau gitu mentaati Tuhan bukan karena kita takut, tapi karena kita Hmm. merasa dikasihi gitu. Nah ini yang menurut gue yang bedanya banget sih kalau kita mau kontraskan dengan kekristenan sih Dan. Gitu. Hmm. Tapi berarti memang menurut lu ini bisa relate dengan agama dan filosofi yang ada ya? Maksudnya Ya memang ya. kayak banyak mungkin sadu-sadu ya, maksudnya sadu kan orang yang bijak, orang yang higher level, orang yang maksudnya dia mendapatkan filosofi ini daripada mungkin dia lihat sesuatu yang terjadi, kemudian dia analisa gitu ya, Hmm. kemudian dia buat suatu ajaran. Berarti menurut lu gitu ya? Dan Iya, itu berbeda dengan kekristenan karena Kristen adalah bisa membuktikan kalau Yesus itu Tuhan. Itu aja berarti menurut lu. iya, iya Oke. dan ya, ya banyak lah. Misalnya kalau di film ini kan itu menariknya ya si orang si apa nabinya itu ya ya kita kayak karena kita di film kita tahu backgroundnya dia ya. Sebenarnya dia pun Ah, nggak mengerti sama sekali. Tapi dia cuma iya. hanya untuk try to make sense of everything. Nah, which is ini sebenarnya banyak dilakukan sih oleh para kalau kalian semua suka belajar filsuf ya, Hmm. filsuf zaman dulu yang dari Yunani segala macam, mereka tuh suka gitu. Mereka bikin sekolah gitu ya. Mereka bikin sekolah yang di mana menganut ajaran mereka dan ya mereka jadi Tuhannya gitu. Karena mereka yang Hmm. pemikiran mereka lah yang menjadi apa ya corong gitu loh atau kacamata bagi Fondasi. para pengikutnya untuk melihat dunia ini gitu. Jadi ya menurut gue ini Oh. it's very interesting mungkin filmnya. Hmm. Tapi kalau menurut lu sendiri nih, Tor, kalau kadang kan ini menjadi perdebatan juga ya, maksudnya kayak orang-orang banyak juga filsuf-filsuf yang awalnya tujuannya baik, dia pengen menganalisa segala sesuatu dan membawa orang kepada kebaikan dan pertobatan lah ya. Nah ini kan gue sempat ngobrol juga dengan banyak daripada teman gue lah ya, maksudnya kayak kalau kita ditanya ya, maksudnya kayak gimana dengan orang-orang yang baik, yang maksudnya dia, tapi dia mungkin dia memiliki kepercayaan yang berdasarkan yang dia kayak tadi merit atau udah dia melakukan hal yang baik juga. Nah, apakah menurut lu kalau kayak gini gimana nih Tor? Apakah kan kalau kita percaya bahwa kepercayaan itu melalui iman dan iman pada Tuhan gitu ya. Apakah menurut lu itu iman juga bukan sih? Based on dia berusaha menganalisis segala sesuatu dan oh Tuhan ini lagi marah dan ini yang Tuhan inginkan daripada kita. Tuhan kudus, kita juga harus kudus. Tuhan adil, kita juga harus adil gitu. Which is bagus ya. Maksudnya memang Tuhan adil ya. Maksudnya itu adalah sifat Tuhan. Tuhan juga baik. Tuhan juga menjauhi dosa. Nah, tapi apakah itu termasuk dalam iman yang diterima oleh orang Kristen atau bukan? Hmm. Iman yang bisa membawa kepada keselamatan ya. Maksud ini yang gue maksud. Iya, kalau kita bicara pada kekristenan ya sebenarnya as simple as sebenarnya iman yang melalui Yesus ya gitu maksud gua. Ah, Karena kita kan baik lagi kita dibenarkan kan bukan karena perbuatan kan, betul. tapi oleh Tapi oleh kan oleh oleh, ini. oleh kepada siapa gitu. Kita Hmm. menaruh iman kita gitu. Jadi menurut gua as simple as that sih sebenarnya. Jadi bukan bukan oleh karena perbuatan gitu kan kita percaya bahwa di Kristen kan kalau karena perbuatan ya buat apa Yesus turun kan? Buat apa turun? Tapi kan dia juga percaya. Justru dia juga percaya kepada Tuhan, adanya Oh Tuhan, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, Tuhan yang besar. Makanya dia bikin, oh ini yang Tuhan mau nih. Tuhan tuh sifatnya baik,
adil, dan kemudian dia membuat, kayak tadi lu bilang, dia membuat filosofi dari analisa yang dia lihat ya. Maksudnya dia melihat, oh ini orang ini misalnya mati karena oh ini karma ya, ataupun dosanya, atau mungkin dosa di orang tuanya turun ke anaknya segala macam. Dia berusaha menganalisa segala sesuatu yang menurut dia baik. Nah, tapi dia mendasari segala sesuatu kan dasarnya adalah dia percaya kan. Dia percaya bahwa ada Tuhan yang adil gitu. Ada Tuhan yang adil yang kemudian memang menghukum manusia gitu. Nah, gimana menurut lo, apakah kalau itu kan berarti dia beriman juga nggak sih? Makanya apakah itu iman yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke surga atau enggak sih gitu kalau kita ngomong soal iman? Enggak sih menurut gue sih, karena apalagi menurut gue kalau lu sudah punya pengikut ya, dan berarti kan kalau punya pengikut dan lu merasa yakin bahwa ini yang Tuhan mau, kan berarti you have to make sure bahwa Tuhan sendiri berbicara pada lu. Nah menurut gue kalau hanya menerka-nerka ini kan sebenarnya sesuatu yang dari akal sehat kita aja kan, di akal kita, which is menurut gue kan sebenarnya our God is beyond our thinking gitu. Jadi menurut gue ini kan hanya kira-kira kan. Kalau di film itu kan dia cuma kira-kira kayaknya segini, kayak gini. Tapi kan kita lihat sendiri bahwa along the way kan kita lihat bahwa ternyata doktrinnya semuanya mulai shaky gitu kan. Kita nggak kayak gitu. Kenapa ya? Karena itu kira-kira doang. Nah menurut gue juga ya kalau kita pelajari juga banyak-banyak juga mungkin ya kepercayaan ya juga kira-kira juga sebenarnya. Yang akhirnya sampai di titik di mana saat shaky, saat mulai doktrinnya mulai shaky, iman mulai jalan gitu. Ya, ini bukan masalah masuk akal lagi. Kamu percaya nggak gitu? Nah ini makanya kan kalau lihat yang ya ini agak spoiler dikit ya jadinya. Pokoknya ada di part film itu di mana yang pengikutnya jadinya wah ngikutin banget kan perintah bosnya udah dipukul-pukul palanya. Terus kayak tetap aja dia merasa kayak padahal dia udah ngeliat depan mata sendiri buktinya bahwa doktrinnya salah, tapi tetap membela mati-matian kan, karena itu udah bukan masalah akal sehat lagi, tuh udah masalah iman gitu kan. Jadi misalnya udah benar-benar udah percaya aja. Nah itu menurut gue salah satu aja bukti ajaran yang mungkin ini pelajaran juga ya buat kita ya. Salah satu bukti ataupun clue suatu ajaran itu salah adalah udah benar-benar nggak pakai akal sehat gitu. Apa yang di depan mata itu udah lu itu lupain aja lah, fokus pada doktrin. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Oke. Thank you Thor. Kali gue berarti intinya berarti kan ya memang kita maksudnya kita nggak bukan iman yang buta lah ya. Maksudnya basically orang Kristen tuh nggak iman itu tidak 100% kayak meniadakan logika sama sekali, dan itu juga yang seringkali sebenarnya banyak daripada orang Kristen ajaran-ajaran tertentu itu juga ngajarin dengan hal itu tuh. Jual rumah contohnya, maksudnya kasih gereja. Tapi saya masih ada keluarga Pak, beriman nggak? Nah ini kan maksudnya seringkali juga dipakai oleh berapa orang yang pengen mendapatkan keuntungan ya daripada orang Kristen dengan cara itu, karena memang dengan cara itu sulit dibantah ya, maksudnya dengan beriman aja, percaya Tuhan pelihara. Nah akhirnya dengan kata-kata ini meniadakan logika orang, dan nggak jarang daripada mereka yang akhirnya menjadi kecewa dengan Kristen gitu, karena berpikir bahwa Tuhan udah suruh dan kemudian Tuhan tidak provide ya. Benar. Nah itu juga mungkin kita harus hati-hati juga dengan filosofi dan lain-lain, karena memang dengan iman itu sendiri pun kita harus hati-hati gitu. Jangan sampai kita memiliki iman yang buta gitu, iman yang salah lah. Nah, lanjut lagi nih Tor. Di akhir film kita menemukan bahwa ini spoiler lagi. Ini bukan spoiler lah. Ini sebenarnya kita akan menemukan bahwa intinya adalah Tuhan itu bekerja secara misterius. Nah ini juga seringkali gue dengar nih di khotbah-khotbah kekristenan lah ya, maksudnya kayak God works in mysterious way, no one know, God's thought is beyond our thoughts, maksudnya kayak pikiran Tuhan melampaui akan pikiran kita, nggak mungkin pikiran manusia itu mampu mengerti seluruh pikiran Tuhan. Kehendak Tuhan itu misterius, oleh karena itu akhirnya ada penyakit dari Tuhan, kemiskinan dari Tuhan, semua dari Tuhan. Jadi basically karena Tuhan itu bekerja secara misterius ya, jadi maksudnya dia bekerja ya suka-suka dia. Basically intinya adalah ya Tuhan punya pemikiran yang kita nggak akan pernah bisa reach out, dan that's why don't even think about, jangan berpikir gitu, nggak usah pakai pikiran kita untuk mengetahui pikiran Tuhan gitu. Tapi apakah menurut lu benar kalau kita memang nggak akan pernah bisa mengerti Tuhan? Nah ini gue juga ini pertanyaan yang sebenarnya harus hati-hati juga ya. Maksud gue ada certain area yang memang kita mungkin nggak akan pernah tahu pikiran Tuhan. Dan memang nggak akan pernah bisa sih, karena kalau kita bisa mengerti soal pikiran Tuhan ya kita adalah Tuhan gitu kan ya, karena kita adalah ciptaan, otomatis kita pasti punya limitasi yang dimana pencipta kita pasti punya kapasitas yang jauh lebih besar gitu.
Nah, jadi menurut gue, jadi dalam area apa sih? Dalam area misalkan dalam melihat masa depan gitu ya, ataupun juga dalam melihat dalam gambaran lebih besar. Terkadang kita melihat apa ya? Contoh kita dalam ngebahas mengenai penderitaan gitu. Ya mungkin kita lihat penderitaan kita hanya di sisi kita dan sekeliling kita gitu. Kita ngeliat kok penderitaan kita kayak nggak ada fungsinya gitu. Tapi Tuhan bisa melihat dari sisi yang lebih besar gitu, bahwa ternyata ini bisa buat ini mungkin dalam 5 tahun ke depan bisa memberkati banyak orang gitu. Which is kita nggak bisa mengerti dan nggak bisa melihat itu sekarang. Nah itu yang hal-hal yang sebenarnya misterius memang. Kenapa itu terjadi, dan kenapa harus terjadi. Nah itu adalah suatu hal misterius. Tapi kalau kita berbicara mengenai karakter Tuhan, nah itu menurut gue apa yang Tuhan mau itu menurut gue sesuatu yang kita bisa mengerti. Itu karena gue percaya, gue nggak tahu sih Tuhan agama lain, tapi kalau Tuhan di Kristen kan adalah Tuhan yang mau punya hubungan kan. Kenapa? Gue tau dia mana punya hubungan karena dari awal manusia diciptakan di Taman Eden, di mana Tuhan ada di sana juga berjalan, bahkan dibilang berjalan di taman itu. Jadi kayak pencipta kita itu mau punya hubungan sama kita gitu. Bahkan kita diciptakan segambar dan serupa. Itu udah sesuatu yang apa ya? Menurut gue obvious banget bahwa ini Tuhan yang mau punya hubungan gitu. Terus juga kita bisa melihat bahwa Tuhan juga setelah walaupun manusia jatuh dalam dosa pun Tuhan masih berbicara kepada Abraham, kepada Musa, bahkan mengirimkan nabi-nabinya kan. Buat apa gitu? Kalau Tuhan mau putus hubungan, lama masih berbicara melalui nabi-nabinya gitu kan. Bahkan sampai mengirimkan anaknya yang tunggal. Jadi menurut gue kayak ini adalah bukti bahwa sebenarnya Tuhan itu mau dikenal gitu. Mau dikenal dan mau kita mengenali dia. Jadi menurut gue nggak make sense kalau Tuhan mau kita mengenali dia, tapi Tuhan nggak kasih tahu karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, dia maunya apa. Jadi mengenai hal-hal itu menurut gue itu kita bisa mengerti. Tapi ada juga aspek-aspek yang ada hal-hal yang memang bagian Tuhan yang misterius yang kita nggak bisa mengerti sih. Itu sih kalau menurut gue ya. Kalau lu gimana? Iya. Gue setuju sih bahwa memang gue percaya bahwa cara Tuhan unlimited lah ya. Maksudnya kayak kalau kita bisa ngerti semua ya benar juga kata lu bahwa kita kan udah terutama juga kita juga udah fallen man ya. Bukan Adam lagi, maksudnya bukan orang yang di awal banget diciptakan nggak pernah berdosa gitu. Kita di fallen man kita ya kita memiliki keterbatasan lah, baik secara fisik maupun secara mental gitu ya. Maksudnya kita punya keterbatasan. Pemikiran manusia pun kan sempat diteliti kan cuma 10% ya. Kita bahkan hanya bisa memakai 10% dari kemampuan otak kita gitu. Jadi jelas aja makanya kita bahkan nggak tahu gimana caranya dulu Mesir bikin piramid segitu tinggi, kemudian dia bisa ngawetin jasad gitu ya, dia bisa keluarin otak dari hidung. Ini bahkan masih nggak banyak yang zaman sekarang nggak bisa ketahui gitu gimana caranya mereka tanpa teknologi bisa melakukan hal itu gitu. Jadi bahkan kalau kita nggak bisa mengetahui manusia gitu ya, cara manusia gimana kita bisa mengetahui 100% cara Tuhan gitu. Jadi kalau menurut gue memang kalau ngomong soal cara-cara Tuhan, dia kan bisa kayak contohnya dia kasih makan Nabi Elia dia bisa kasih makan Nabi Elia pakai malaikat, pakai janda, pakai burung gagak gitu. Jadi kayak ini kan misterius ya, maksudnya kayak kenapa nggak burung gagaknya terus gitu? Kan kita berpikir ya udah itu aja gitu. Jadi kenapa nggak harus pakai banyak cara yang kita akhirnya itu mungkin secara cara iya misterius. Dia memiliki cara yang unusual gitu, punya sesuatu yang nggak biasa gitu ya. Parting the Red Sea gitu ya, membelah Laut Merah. Kalau kita mikir mungkin Tuhan caranya bikin musim kemarau setelah 6 bulan kering, itu masih make sense ya. Tapi kalau dalam 1 hari gitu kebelah gitu kan kayaknya mungkin kayak out of our reach ya, itu agak lebih luar. Nah itu dia, makanya gue bilang yes, dalam hal cara ya dia misterius. Tapi kalau memang benar kata lu, kalau karakter segala macam itu menurut gue Tuhan tidak pernah berubah dulu karena selamanya, dan dia juga memberikan Alkitab ya untuk kasih tahu dia punya karakter gitu, karena dia pengen kita menjadi seperti dia kan. Tadi kan lu bilang kita diciptakan serupa dan segambar, yang artinya ya dia juga pengen kita serupa dan segambar seperti dia. Jadi kita juga memiliki, kita nggak bisa 100% atau semua caranya, tapi kita bisa menjadi seperti, maksudnya dari karakter-karakter yang dia kasih tahu lah ya, kayak 9 buah roh dan lain-lain, itu bisa kita ketahui dan kita bisa pegang, karena dia nggak akan pernah berubah. Itu sih yang gue setuju dengan lu, Tor. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Tor. Okay. Ada quotes yang terakhir nih ya, ini quotes yang bagus dan apa ya, menurut gue ini cukup deep sedikit, bikin mikir bentar lah gitu. Jadi bikin mikir bentar. Nah, quotes-nya ini dikatakan bahwa ini supir taksi ngomong bahwa ini tuh bumi kita gitu. Biarlah kita yang ngurus sendiri gitu, bukan urusan Tuhan. Which is wow. Ini sama kayak iya juga ya. Maksudnya make sense ya. Benar sih ketika dia ngomong gitu. Udah, maksudnya Tuhan urusan dia aja lah gitu. Iya nggak sih? Maksudnya sekarang ini adalah bumi kita. This is our world gitu. Let us fix this gitu. Biarkanlah kita yang mau fix hal ini.
Itu kayak gue mikir gitu kayak oh wow, kayak gue mikir bentar gitu, ada make sense-nya, tapi maksudnya ya intinya kan makhluk supranatural ataupun dimensi lain, ya udah di dimensi lain aja, manusia aja gitu, basically ya itu yang dia bilang, kita bisa fix sendiri dunia yang kita miliki karena ini milik manusia kan, bukan milik kalian kan, bukan milik Tuhan. Nah, gimana menurut lu tentang quotes ini? Ya menurut gue quotes ini mungkin menarik ataupun juga mungkin bisa benar itu kalau pada konteksnya ya. Konteksnya adalah filmnya itu gitu kan. Karena di film kan konteksnya adalah Tuhannya itu yang dikenal itu adalah ya organisasi New Truth, which is ya kalau gue jadi supir taksi itu gue diperkenalkan dengan Tuhan seperti itu, gue muak kali ya. Kayak gue nggak butuh Tuhan kayak gitu kan istilahnya kan. Tapi kalau kita tarik ke realita kita yang sekarang, menurut gue itu jadi kurang tepat ya. Karena buktinya apa? Buktinya ya kita mundur gitu loh. dengan adanya Tuhan masih ada sama kita aja, kita berantakan gitu loh. Maksudnya kita nggak melihat dunia yang lebih baik, bahkan dunia yang semakin lama semakin menuju kehancuran gitu. Jadi menurut gue itu pun Tuhan masih bekerja ya. Maksud gue Tuhan ya mungkin, maksud gue nggak bicara maksud Tuhan bekerja secara langsung yang dimana ajaib gitu ya. Tapi maksud gue Tuhan masih bekerja melalui gerejanya, melalui kita semua gitu loh, yang masih apa ya menjunjung moralitasnya Tuhan lah. Tapi imagine bahwa Tuhan udah nggak ikut campur, semua moralitas itu dilepas kepada manusia, semua orang suka-suka dia. Mungkin Rusia punya aturan sendiri, mungkin di Rusia ngebunuh boleh, di US mau ngebunuh gimana, aborsi boleh. Jadi kayak semua negara udah suka-sukanya sendiri lah, dan sama sekali nggak ada standar yang fix ya, ataupun standar yang mengacu kepada karakter Tuhan ya. Berantakan banget sih menurut gue dunia ini sih. Jadi menurut gue kayak apa ya? Ya kita nggak bisa pungkiri lah. Maksud gue kayak kalau kayak kita manusia bikin laptop nih, ya kan laptop itu mau nggak mau ya harus diurus ataupun juga membutuhkan si penciptanya kan. Kalau enggak ya lama-lama ya laptop itu akan rusak sendiri, akan outdated, dan ya akan lama-lama akan dibuang gitu. Jadi menurut gue kita sebagai apa ya, bukan pencipta ya, kita sebagai yang diciptakan tuh harus tahu diri juga gitu. Harus tahu diri, tahu bahwa kita ini diciptakan. Kita tuh kecuali kalau kita menciptakan diri kita sendiri ya. Baru that quote is make sense bahwa Tuhan gak ada ikut campur lah. Gue gak butuh Tuhan gitu, karena ya gue menciptakan diri gue sendiri. Tapi kan kita tahu bahwa kita ini diciptakan, bahkan alam semesta kita pun diciptakan oleh Tuhan. Jadi kayak kalau kita bilang bahwa ini bagian gue bukan bagian Tuhan gitu ya, ataupun Tuhan gak usah ikut campur, jadinya sesuatu yang gue ngebayangin kayak kurang ajar kali ya. Kayak gue punya anak gitu Den ya. Gue punya anak gue gedein gitu ya, gue kasih sekolah, gue kasih semua sesuatu gue butuhin. Tiba-tiba one day dia bilang, papa gak usah ikut campur, ini urusan gue gitu. Udah, lu siapa sih gitu, udah ini hidup gue, lu gak usah ikut campur, gak usah nasehatin, gak usah ngomong apapun. Sakit hati gue Den, terus gue ngerti kan. Ini kayak posisi itu sih menurut gue, kayak jadi menurut gue ya menurut gue kita bukan dalam kapasitas itu sih buat ngomong seperti itu gitu. Oh, berarti itu bukan quotes ya, berarti itu bukan kata-kata bijak ya, justru kesannya bijak mungkin ya, terkesannya seakan-akan kayak this is our world, we can fix this gitu ya. Wow. Ya tapi gue setuju dengan lu sih bahwa ya sebenarnya kehancuran di dunia ini juga karena kita sendiri sebenarnya. Maksudnya kayak kalau memang Tuhan 100% ikut campur ya Adam nggak akan pernah jatuh dalam dosa, kita masih di Taman Eden, nggak akan ada kematian. Ya ini justru rusak karena kita sebenarnya. Jadi bayangin gitu kalau misalnya Tuhan sama sekali nggak ikut campur, ya itu kita udah masuk ke tribulation namanya, 7 tahun masa kesulitan ya. Kita udah masuk ke, bayangin kalau nggak ada Tuhan, ini mungkin perang dunia kedua tuh mungkin yang terakhir gitu. Iya kan, maksudnya Hitler, orang-orang, bayangin orang-orang kayak gitu yang dia melakukan sesuka dia, dan kita juga lihat di Judges ya, di mana orang-orang nggak punya raja, nggak punya pemimpin, dan mereka melakukan apa yang benar di matanya sendiri gitu. Jadi kayak itu enak banget, gila. Maksudnya kayak yang lu pernah lihat kan, pernah dengar pasti kan, ada seorang wanita yang concubine yang diambil sama orang Lewi, kemudian malam-malam ada orang yang mau bersetubuh sama si cowoknya, tapi cowoknya kasih concubine keluar, kemudian akhirnya concubine ini dipakai dengan mungkin puluhan cowok, dan kemudian pulang meninggal, dipotong, dibagi ke semua suku Israel bilang, yuk kita serang bareng-bareng, kita habisin satu tribe. Akhirnya setelah dihabisin, dia nyesel, sisa 600, kemudian gimana nih udah nggak ada cewek, ya udah ambil aja tuh dari dia bunuh-bunuhin orang Jabes Gilead. Habis itu dia bilang tuh masih kurang 200, ya udah 200 lagi lo ambil lagi, dan nanti dari ada wanita-wanita yang istilahnya apa ya,
worship God gitu ya. Sepanjang perjalanan lu ambil aja di situ cewek-ceweknya ada 200. Jadi kayak gila banget, maksudnya kayak itu sih parah, itu yang terjadi gitu. Kalau misalnya manusia, karena manusia itu kan suka-suka dia, bayangin kalau suka-suka dia gitu. Gimana rasanya kalau manusia suka-suka dia aja gitu, nggak ada campur tangan Tuhan. Itu udah terjadi juga sebenarnya kalau kita lihat di Judges segala macam, dan itu sama sekali nggak membawa kebaikan, dan yang ada bener kata lu makin hancur. Justru kita saat ini belum hancur, belum totally self destruct ya, karena masih ada Tuhan kan, masih ada kuasa kesembuhan, kuasa kebangkitan yang membuat kita juga bisa overcome, karena ada overcoming power gitu yang dimiliki oleh kita, dan juga Tuhan juga udah memberikan kepada kita juga otoritas sebenarnya. Jadi Tuhan nggak 100% in control ya, dalam arti kan kayak sekarang kita mikir kayak Tuhan 100% mengontrol manusia gitu ya, which is kalau menurut gue itu juga tidak benar, karena dia berikan kepada kita otoritas dan free will ya. Itu yang membuat dia tidak 100% mengkontrol semuanya, karena ada free will di situ. Bayangin aja kalau maksudnya gue tuh kalau kita hidup diri sendiri ya, sama kayak tadi lu bilang ya, kalau seorang bapak yang punya anak, itu jadi gue inget yang perumpamannya anaknya hilang, tau kan? Maksudnya dia hidup sesukanya, ya akhirnya habis gitu, akhirnya dia self destruct gitu, akhirnya ya itu yang terjadi gitu. Kalau menurut gue sih itu yang akan terjadi kalau manusia totally by himself gitu. Benar. Oke, lanjut. Ada lagi Tor, kira-kira lu mau tambahin tentang Hellbound, ataupun mungkin kisah akhir zaman, ataupun tentang apapun yang ada di pikiran lu saat ini? Enggak, ya paling gue mau nambahin sih, maksud gue kayak menariknya ini sih, maksud gue kayak kita tuh bisa belajar banyak tuh, nggak cuma dari apa ya tentu kita belajar banyak harus dari Alkitab ya sebagai basisnya ya, tapi sebenarnya kalau kita punya Christ minded gitu ya, ataupun pikiran berfokus pada Tuhan, sebenarnya kita apapun skill kita tuh kita bisa maknai apa yang kita bisa pelajari gitu dari sisi agama ataupun dari sisi Kristenan gitu. Jadi menurut gue kayak nonton film ini pun ya sebenarnya nggak ada Yesusnya sama sekali ya, nggak ada Kristenannya, walaupun ada sih sedikit banyak disinggung-singgung gitu ya, kayak mengenai original sin ya. Kok kita mengenai original sin kita jadi kayak Kristen gitu ya. Tapi maksud gue kayak dari situ kita juga bisa lihat gitu sebenarnya apa jadinya kalau suatu ajaran nggak ada kasih karunia gitu. Nah kayak gitu. Semuanya legalistik, semuanya itu terpusat, semuanya itu kesannya bahwa benar salah, ada yang menentukan ini benar itu salah, segala macam. Jadi kita bisa pelajari gitu, dan akhirnya kita bisa jadi mengapresiasi gitu apa yang Yesus lakukan di kayu salib, di mana dia kasih kita kasih karunia, di mana kita membangun hubungan tuh berdasarkan kasih, bukan karena ketakutan. Jadi kayak menarik. Jadi kayak kalau kita punya Christ minded gitu ya, jadi ya segala sesuatu yang kita nonton pun, walaupun itu bukan sesuatu yang rohani, bisa jadi sesuatu yang akhirnya berguna juga sih buat iman kita sih. Itu doang sih, Dan. Ya, gue setuju dengan lu sih, Tor. Kalau dari gue kayak udah cukup baik disampaikan oleh lu juga, dan ini juga kita tadi udah bilang juga, jangan punya iman yang tanpa logika. Kita juga harus kita dikasih pikiran juga dari Tuhan, artinya kita harus mengolah segala sesuatu supaya kita bisa mengetahui kebenaran yang ada ya, bukannya cuma asal percaya. Karena kalau kita ngomong asal percaya, jangan sampai kita percaya dan kita purely wrong gitu ya, masih innocently wrong, masih kita secara tulus tapi kita salah gitu. Jadi hopefully kita juga memakai apa yang diberikan Tuhan gitu, pikiran dan juga orang-orang yang di sekitar kita, untuk kita bisa jadikan masukan lah ya. Karena kan kalau kayak New Truth ini kan kayak dia awal-awal banget kan, kayak kalau kayak lu nonton ya, ada anak polisi ini kan kayaknya dia malah jadinya lebih dekat dengan si prophet ya daripada dengan keluarganya gitu. Jadi kayak malah dia juga lebih percaya dan juga lebih kayak akhirnya kayak udah didoktrin gitu akhirnya dia. Dan ini parah sih kalau gue ya, itu yang terjadi juga sebenarnya di dunia kita. Sebenarnya banyak juga aliran-aliran kayak gitu yang mengatakan dirinya Yesus, dirinya hanyalah satu-satunya nabi terakhir segala macam ya. Tujuannya adalah supaya dia mau membuat semua orang ya cuman percaya apa yang dia ngomong kan. Dan ini yang jadi bahaya ketika lu cuman percaya satu orang dan nggak mau dengerin yang lain. Dari situ ya udah salah kalau menurut gue. Makanya kan kita tidak menutup diri juga, maksudnya kalau memang ada baik dari agama lain yang mau berdiskusi atau apa, kita nggak bisa, gue nggak boleh dengar. Sekarang kan kayaknya kita, ya kan, maksudnya kalau kayak gitu ya, dari mana kita tahu kita benar kalau kita nggak pernah ngedengar yang lain kan? Maksudnya kita harus tahu juga, dan itu penting sih kalau menurut gue. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita bicarakan tentang Hellbound dan drama akhir zaman. Mudah-mudahan bisa berkati kalian semua. Dan kalau ada dari kalian yang pengen kasih topik untuk kita bahas, bisa langsung ke Instagram kita chatoniman.id, atau di rekan saya Victor Aditya, atau di saya
@Dennis Johan. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Semoga kalian terberkati dan juga stay safe di mana kalian berada. Sampai ketemu minggu depan. See you and God bless. God bless.